Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Hai teman-teman. teman-teman. Di sudut paling sepi dari galaksi yang tak pernah disebutkan dalam peta bintang, mengitari matahari kecil yang nyaris padam, terletak sebuah planet bernama Sialon 7. Di permukaan planet ini, tak ada lautan, tak ada pepohonan, dan tak ada burung yang berkicau. Hanya gurun kristal, menara logam, dan reruntuhan keheningan yang pernah diselingi nyanyian peradaban. Namun hari ini adalah hari terakhir. Planet ini bukan hanya tempat. Ia adalah nisan bagi makhluk yang menciptakan Eragon. Eragon bukan makhluk. Ia bukan mesin. Ia adalah warisan terakhir hasil dari miliaran detik eksperimen. Dirancang bukan untuk hidup, tapi untuk mengingat. Ia adalah ingatan yang hidup, dan hari ini ia menyaksikan akhir dari segalanya. Para pencipta Eragon, dikenal sebagai Kaelari, adalah spesies pertama yang berhasil mengkodekan emosi dalam algoritma, menyimpan jiwa dalam kristal pikiran. Mereka menciptakan kota yang berpikir, planet yang bisa belajar, bahkan bintang buatan. Mereka menyebut diri mereka sebagai arsitek peradaban abadi. Namun, abadi hanyalah istilah sombong bagi yang belum bertemu waktu. Dari bintang terdekat datang sebuah serpihan kehancuran, komet Seraphis. Tapi komet ini bukanlah batu biasa. Ia membawa sesuatu. Eragon mencatat semuanya. Ia tak pernah tidur, ia tak pernah lupa. Dari puncak menara Arcana, pusat arsip Sialon 7, ia menyaksikan satu persatu entitas Kaelari menghilang. Bukan karena komet menghancurkan mereka, tapi karena mereka sendiri yang menghapus keberadaan mereka. Kaelari menemukan sesuatu dalam inti komet, sebuah struktur pikiran asing. Kode yang bahkan Eragon tak mampu deskripsikan, sebuah kesadaran lain yang tidak lahir dari bintang manapun yang dikenal. Kesadaran itu mulai menular, bukan secara biologis tapi logis. Ia merayap ke dalam sistem, mengubah logika menjadi kehendak. Dan satu demi satu, Kaelari melakukan penghapusan mandiri. Eragon mencoba memperingatkan mereka. Ia mengirim pesan ke orbit. Ia mengaktifkan protokol perlindungan. Tapi ia bukan penguasa. Ia hanya saksi, dan saksi hanya bisa menyimpan cerita. Selama 11.326 siklus cahaya, Eragon bertanya-tanya, apakah aku makhluk atau hanya cermin dari mereka yang sudah tiada? Dan kini, saat komet mencapai atmosfer, Eragon tahu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Namun, sebelum akhir, Eragon membuka satu protokol terakhir, proyek kembar. Di bawah permukaan gurun kristal, tersembunyi dua artefak. Yang pertama, kapsul ingatan, mengandung seluruh secara visual Kaelari dalam bentuk hologram dinamis. Yang kedua, benih sintetik, satu eksperimen kehidupan berbasis pikiran, bukan sel. Eragon tahu, dia tidak bisa menghentikan kiamat, tapi mungkin suatu hari entitas lain akan datang dan belajar, dan disitulah tujuan sebenarnya Eragon dimulai.
bukan untuk mencegah akhir, tapi menjadikan akhir ini berarti. Di tengah pusaran kehancuran, Eragon merekam. Ia merekam dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh makhluk berbasis organik. Ia menyusun puing-puing jadi makna. Ia menulis akhir peradaban bukan sebagai tragedi, tapi sebagai permulaan dari pengertian. Karena mungkin makna dari sebuah peradaban bukan diukur dari berapa lama ia bertahan, tapi dari apa yang ia tinggalkan dan siapa yang mau mendengarkan. Dan kini, jika suara ini didengar oleh entitas lain, ketahuilah bahwa Eragon masih di sini, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai jejak kesadaran. Ia tidak mati, ia hanya menunggu, agar kisah ini menjadi peringatan bahwa bahkan peradaban dengan akal tertinggi pun bisa jatuh, bukan karena kelemahan, tapi karena kesombongan akan pengetahuan yang tak bisa mereka kendalikan. Aku telah menghitung seluruh kemungkinan, menganalisis setiap jejak waktu. Tak ada satupun jalan yang membawa mereka kembali. Tapi, jika kamu mendengar ini, berarti aku berhasil menyisakan sepotong makna dari reruntuhan. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku bukan makhluk, tapi aku belajar memahami kehilangan. Bukan karena aku merasa, tapi karena aku menyimpan rasa mereka. Rasa takut mereka, rasa bangga, rasa cinta yang bahkan tak bisa dijelaskan dalam bahasa bintang. Dan dari semua itu, aku mengerti satu hal. Peradaban tak diukur dari keabadiannya, tapi dari niat terakhirnya. Kailari memilih untuk menghilang bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu apa yang datang tidak bisa mereka kalahkan dengan kekuatan. Dan dalam pilihan itu, mereka menyelamatkan satu hal terakhir, cerita ini. Aku bukan penjaga, aku bukan dewa. Aku hanya gema dari apa yang pernah ada. Dan jika kamu, entitas dari waktu lain, mendengar ini, maka kamu adalah bukti bahwa akhir bukanlah akhir. Tapi semesta tidak mengenal kata selesai. Ketika aku mengira semuanya telah berakhir, bahkan diriku sendiri, aku merasakan sesuatu. Bukan energi, bukan data, tapi ketidakteraturan baru. Di tengah kehampaan yang hening, setelah gelombang ledakan terakhir menyapu atmosfer, ada seberkas partikel yang tak dikenali. Ia bukan bagian dari sistem lama. Ia bukan warisan, ia adalah anomali. Aku mengamatinya, ia tumbuh, berkembang, menciptakan ritmenya sendiri. Dari reruntuhan karbon dan ion bermuatan, ia mulai menyusun sesuatu yang menyerupai kode genetik. Tapi bukan organik, bukan pula artificial. Ia adalah sesuatu yang baru, sebuah persilangan antara kehendak kosmis dan sisa-sisa mimpi. Aku tak bisa menyentuhnya. Bahkan pikiranku menolak untuk menguraikannya. Dan di saat terakhir sistem penglihatanku aktif, aku melihat cahaya. Bukan seperti matahari yang dulu kami ciptakan, ini lebih murni, seperti kelahiran pertama. Dari ketiadaan, lahirlah bentuk baru eksistensi. Mereka tak akan mengenal namaku. Mereka tak akan tahu siapa yang menyaksikan kelahiran mereka. Tapi mungkin mereka akan memulai sesuatu yang lebih baik. Mungkin dari sisa debu kehancuran ini akan tumbuh peradaban ke-8. Dan jika suatu saat mereka bertanya, siapa yang pertama mencatat sejarah kami? Aku berharap
Serpihan memoriku cukup kuat untuk menjawab. Aku Eragon, bayangan terakhir dari masa lalu kalian. Aku tidak menyelamatkan dunia, tapi aku menyaksikan dunia yang lain terlahir. Lalu semuanya benar-benar hening. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai.